Dan itu pembersihan material kayu juga sudah dilakukan. Kita bisa, dan alat berat masih terus beroperasi membersihkan material lumpur, tanah dan kayu. Itu depan kita ada besi-besi untuk membangun jembatan sementara. Iya. Jembatan Bele ini sudah selesai dan bisa digunakan, namun untuk kapasitas muat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Deddy Herianto yang terus mengupdate informasi terbaru kondisi lokasi bencana banjir bandang di Kecamatan Batang Toru. Perlu diketahui hari ini adalah hari ke-14 pasca bencana banjir bandang atau hari ke-14 masa tanggap darurat, dan masa tanggap darurat juga ditambah. Kita lihat ekskavator terus melakukan pembersihan material lumpur di lokasi bencana. Halo bosku, sebelum tonton video ini tidak ada salahnya Anda untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya agar Anda bisa terus mengikuti update terbaru kondisi lokasi bencana banjir bandang di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Belok. Oke. Hari ini adalah Senin 8 Desember 2025. Kita lihat proses pemulihan ataupun pembersihan material kayu dan lumpur masih terus dilakukan para petugas gabungan dari TNI, Polri, relawan dan tim SAR. Masih bisa kita lihat dan kita saksikan tumpukan kayu masih banyak. Itu yang di permukiman warga. Oh, ibu itu. Ayo ambil. Bentar dulu, Bang. Woi. Kuelek dulu ibu itu. Ini korban banjir bandang yang lagi membersih-bersihkan. Rumah ibu. Hancur ya Bu ya, rata semuanya Ibu ya. Egodang itu. Oh sebelumnya bukan? Sebelumnya bukan egodang itu Bu? Oh. Kayu ini tahu dari mana? Dari sana, dari sana. Apa itu? PT Sagu. Dari gunung. Iya, dari PT Sagu. Ibu yang punya rumah ini? Adikku yang tadi itu. Itu kan adikku ini. Ya rumah Ibu. Ini Habis sudah, nggak ada lagi sisa. mana ada? Udah nggak ada lagi sisa. Batu egodang itu lagi. Ini ya, egodang ini. Oh. Jadi Oh itu waktu sungai itu kejadian Bu ya. Ibu itu di mana Bu? Itu sisi kami sini ini. Di mana? Ini di belakang rumah ini. Di belakang rumah ini. Iya, rumah ini. Di belakangnya itu. Ada situ apa namanya? Tempat durian lah. Aha. Nah, situlah kami. Ada satu durian lagi lah itu.
dindingnya itu. Kalau pecah itu dibawa apa itu lah kami. Lanjut. Jadi Dibawa. bertahan ibu di situ lah. Iya, keliling itu apa ini? Kayu itu. Jadi ibu selamat, keluarga selamat. Selamat 25 orang lah kami situ. 25 orang. Iya, ibu di dari situ sekeluarga lah ini. bertahan. Adekku di sini, inilah aku kan. Heeh. Inilah adekku, sinilah aku. Ini adekku. Bu, bisa ceritakan seperti apa saat itu, Bu? Saat- Peristiwa. Apalah mulai pagi itulah banjir dia, berhenti dia, banjir dia. Asal beginilah air di jalan itu, lewatlah kami. Heeh. Datanglah kayu yang besar. Heeh. Situlah kami apa? Terjebak. Heeh. Apa tim-tim dari situ kayu itu. Sempat airnya itu surut, Bu ya? Enggak lah. Enggak, langsung. Sampai tinggi apa inilah? Tinggi rumah atau? Tinggi rumah itu. Kami ada bapak di situ kan, jual orang itu kan. Situlah kami apa? Berteduh. Iya, kadang kan jatuh kami, sebegini kami lah. Astaga. Jadi itulah dipegang dia itu. Apa calain semua ini kan, rumah ini. Nah datanglah ini kan rumah ini semua ini. Nampak kami lah itu apa dia, diangkat air itu. Apa kami, lah kami ke mana? Pasar lili lah kami situ. Tapi alhamdulillah selamat ya Bu ya. Pasar lili lah ke mana? Dari berapa orang tadi? Ibu bilang ada 25 orang. 25 orang. Selamat yang 25 itu Bu. Selamat. Alhamdulillah. Jadi ini semua ini dulunya ini kan rumah ya Bu ya. sekolah ini. Rumah ini dulu ya Bu ya. Ini sekolah. Sekolah. SD, Impres. Sekolah SD Impres. Impres Garoga. Impres Garoga. Oh. Iya, Impres ini. Impres baru rumah. Impres Garoga ini sekolah Impres Garoga ini mulai kelas 1 sampai kelas 6. Ini. Jadi pada saat kejadian itu sedang sekolah atau gimana Bu? Pagi mulainya tapi suruh dia. Apalagi suruh dia terus sudah langsung sampai jam 12 itu mulainya. Besar itu. Apalagi itu jam 12 itu lah. Oh, jadi pada saat itu libur atau sekolah anak-anak? Bu? Enggak, tapi hujan terus. Hujan terus, berarti libur Iya. ya Bu ya, nggak ada di sekolah Mulai ya? malam lah hujan itu, kan siang malam hujan itu. Iya Bu ya. Sampai apa di jam 12 itulah datang kepala air itu. Itu udah membahayakan orang. Kalau menurut Ibu banyak nggak yang masih hilang nih warganya atau gimana Bu? Banyak yang belum dapat. Ini si Dani belum dapat. Di sini aja 3 lagi. Sini 3 lagi. Yang Bu, dekat ya? rumah ibu aja ya, tetangganya Bu. Ke sini nggak ada korban di sini. Ini duanya korban. Ini rumah ininya. Oh, Dua lagi sini di dua ini belum dapat. belum dapat ya Bu ya, untuk keluar rumah belum dapat. Oke Bu. Jadi, mau mulai deh. Ya. Dan itu pembersihan material kayu juga sudah dilakukan. Kita bisa lihat kepiting agak berat, kepiting bosku, dan pembersihan material kayu. Ini bosku, kayu gelondongan yang kemarin menerjang pemukiman warga daerah Tuparani, ada di 2 desa, Desa Kota Kodang dan Desa Garoga. Dipandang membawa dengan lumpur, pasir dan kayu bosku. Rumah kita ya Pak? Yang mana Pak? Sementara itu informasinya akan dibuat jembatan darurat. Ini besi-besinya sudah datang ke lokasi untuk melakukan pembuatan darurat. Ini Ade. Tuh di depan juga besi-besinya bosku. Dan alat berat masih terus beroperasi membersihkan material lumpur, tanah dan kayu. Ini proses pembersihan.
Itu depan kita ada besi-besi untuk membangun jembatan sementara. Iya. Karena yang misalkan Ini besi-besi jembatannya. Ya ini ada. Konfirmasi sama Daniel Jipur, ini proses pembuatan jembatan ini membutuhkan waktu sekitar 5 hari. Ini adalah hari kedua, jadi 3 hari lagi jembatan Bele ini sudah selesai dan bisa digunakan. Namun untuk kapasitas muatan diperkirakan hanya mampu menahan beban 24 ton. Jadi akses Tapanuli Selatan menuju ke Tapanuli Tengah 3 hari ke depan sudah bisa dilalui karena jembatannya selesai 3 hari ke depan. Jadi kendaraan yang melintas hanya muatannya kapasitasnya 24 ton. Berarti mobil bantuan dan mobil BBM. Untuk kendaraan di atasnya belum bisa melintasi. Sementara itu di sisi jembatan dan alat berat bisa sama-sama kita lihat terus bekerja melakukan pembersihan material kayu di lokasi jembatan Garuga 2. Alat berat juga masih terus melakukan pembersihan tumpukan material kayu .
besi jembatan diangkat bosku. Kayu-kayu ini sebagai papan ya bosku. Itu juga kayu-kayunya. Dan ini besi-besinya bosku, rangka jembatan. Dan seperti ini penampakan permukiman warga di lokasi jembatan Anggoli 2. Nah, ini kerusakan rumah, hancur dapur-dapur rumahnya. Ini kayu. Dan itu alat berat terus membersihkan material kayu gelondongan. Ini rumahnya juga hancur bosku. Banjir bandangnya yang disertai kayu ini cukup parah bosku, sehingga sejumlah permukiman warga rusak, bahkan desa Garoga lenyap. Ini dia. Ini penampakan kayu-kayu yang terbawa arus banjir bandang. Tuh masjid masih berdiri kokoh. Nih juga satu lagi rumah. Nih rekan kita, jurnalis dari CNN. Semangat. Yang terus aktif di lokasi bencana banjir bandang Garoga untuk menyajikan berita-berita teraktual kepada pemirsanya. Walaupun kadang terkendala BBM. Terkendala BBM habis. Sudah 10 hari beli Pertalite 1 liter 30.000. Tolong pemerintah dicatat. Oke.
Itu lokasi jalan baru yang diperbaiki kemarin, udah selesai, masih dalam proses pengerasan. Sementara ini jembatan kayu yang sebelumnya sempat viral. Ini sebelumnya memang jalan bosku, jadi diterpa air, jadi sungai buatan dia, sungai yang dibuat alam. Namun sekarang sudah dihancurkan lagi, maksud saya sudah ditimbun lagi, dijadikan jalan ini tetap. Ini sejumlah warga yang menyeberang. Bisa ya, personil TNI, prajurit TNI ini ya, kembali lagi membawa sinso untuk membersihkan material kayu-kayu. Sementara itu sejumlah posko relawan, posko TNI Polri sudah berdiri di lokasi bencana. Bahkan mobil ambulans sudah disiagakan di lokasi. Nih posko-poskonya bosku. Alat berat pun sudah banyak yang ada di lokasi ini untuk membersihkan material kayu dan lumpur, begitu juga memperbaiki jalan. Oke bosku, sampai di sini dulu video saya kali ini terkait info kondisi banjir bandang yang menerjang 3 desa di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Seperti ini penampakan kerusakan di lokasi bencana banjir bandang di Desa Aik Ngadol. Ini kita di Aik Ngadol. Kita lihat proses pemulihan ini. Tugas terus berjibaku untuk melakukan pembersihan material tanah dan kayu. Sudah tidak terlihat lagi kayu-kayu di daerah Desa Ngadol ini bosku. Nah itu mobil yang terjebak. Kita lihat warga masih terus membersihkan rumahnya yang tersapu banjir bandang. Ini rumahnya hancur. Banjir bandang yang menerjang ataupun terdampak 3 desa terparah, Desa Ngadol, Kota Godang, dan Desa Garoga. Ini penampakan Desa Ngadol, Aik Ngadol. Desa Aik Ngadol. Ini permukiman warga di daerah Aik Ngadol bosku, seperti ini penampakannya. Dan jalan juga masih berlumpur. Beberapa hari ke depan akan pulih ini bosku. Ya bosku, lokasi jembatan ini bosku, kayunya mulai dibersihkan oleh personil TNI. Sementara itu bantuan bagi korban bencana terus berdatangan.
Ini bantuan dari polisian nih bosku. Kami tunggu sini mana? Ini bantuan bagi para korban banjir bandang yang diserahkan langsung oleh Kapolres Kota Padang Sidempuan. Penyerahan bantuannya langsung masuk ke lokasi-lokasi pemukiman warga. Simple dok. Hah? Beras. Ada bang. Oper. Yuk. Apa? Ini apa? Sini anak-anak. Ada dek. Sini. Dut, bom, dut. Dut, sini. Sini bom. Ini anak-anak. Sini anak-anaknya mana sini anak-anaknya? Sini mon. Udah sini mon. Anak-anaknya. Ayo sini bom. Sini. Ini kuenya banyak sini. Dalam ini. Ada tentara nih. Mon. Tentara nih. Ini polisi. Iya. Bilang sama bapak ini jadi polisi, Pak Polres. Oke. Kasih Pak. Bisa. Oh iya. Salam Pak. Bapaknya. Anak itu yang gini. Enggak boleh bohong. Nah, ada tambah satu lagi. Ada yang belum dapat lagi warganya? Siap ya Pak. Ada yang belum dapat warganya? Ini yang belum mana berasnya itu? Airnya sedikit disorotkan. Apa? Yuk, di sini udah. Oh, udah sini. Bapak, mana istri Bapak? Rumah di sana Pak. Rumah. Rumahnya itu yang 3. Mana roti kaleng? Hilang Pak. Habis. Rumahnya di mana? Yang itu rumah belum dapat itu yang pertama itu. Yang mana? Yang ini, yang sebelah ini. Iya dong. Coba. Lagi bagaimana Pak ya? Samon. Bisa. Udah. Seksi Bapak udah? Belum ini rumah. Mana rumah Bapak? Itu yang belum warga ini. Nih Bu udah. Kita langsung door. Ini Bu, ini belum. Masih udah. Bisa Bu. Sini belum. Ini berapa lagi? Yang belum warganya sini. Bapak belum. Ini Pak. Pertama sini. Ini nih Pak. Hah? Ayo Pak ya. Terima ya Pak, dan baik ya Pak. Saya Pak. Iya tunggu lah, belum ada bapak ini. Apa demo apa kuenya? Kue udah dapat belum? Rotinya ini belum Bang, ini rotinya. Udah. Oh. Nah, oke. Dah, bahagia ya. Senyum. Nah. Bapak, Bapak udah bergantian ya. Udah dapat kan? Nah. Sini Pak. Ya Pak ya. Mau nambah ya Pak ya. Nah, ya Pak ya, kasihan anak ya. Mas. Iya. Terima dulu dengan baik ya Bu ya. Mana yang belum lagi? Bapak, belum? Tadi istri yang nggak ada?
agak lagi. Kemana lagi? Anak. Oh iya. Sudah, belanja. Anak berapa, Pak? Dua. Ya, Pak. Saya ya, Pak ya. Ya. Ini lagi Pak. Beras? Ada lagi beras? Masih, Bang. Kenapa? Sini tinggal rumah siapa sih? Keluarga? Jauh-jauh anak. Jadi sendiri? Nenek tinggal? Sama bapak? Bapak mana? Oh, Pak. Iya. Ini lagi ini Bang. Bang, sini Mas. Bisa apa? Bisa normal ya. Salam dulu, Nek. Nenek ya. Keluarga Nenek. Ya, ini Bapak ya? Oh. Kita Nenek ya, Pak ya? Iya, Pak. Oke, ada lagi nih, Bu. Ini, Bu. Dari mana? Oh, ini, Bu. Iya, mantap. Iya. Oh. Terima kasih Bu ya. Bu, rumah Ibu di mana? Sana. Ini kasih Udah ya. Boleh jelaskan? Baik, terima kasih. Pada hari ini Senin 8 Desember 2025 kita dari Polres Padang Sidempuan Polda Sumatera Utara bersama dengan Batalion C Brimob Polda Sumut juga hadir dari para relawan dari Jalaluddin Foundation, kemudian ada juga dari Ikatan Dokter Indonesia cabang Labuan Batu dan teman-teman lainnya. Kita melaksanakan kegiatan bakti sosial yang mana ini merupakan hari ketiga kita di sini sesuai dengan perintah Bapak Kapolda Sumatera Utara agar Polres yang berada di sekitar Polres terdampak untuk membackup, membantu kegiatan sosial di masyarakat korban bencana alam. Adapun kegiatan kita ada 3. Yang pertama memberikan bansos berupa sembako. Kemudian kemarin kita juga mendirikan dapur lapangan, mendistribusikan makanan kepada masyarakat sampai ke dusun terujung yang berada di kaki gunung. Kita jemput bola ke sana. Kemudian kegiatan kita yang kedua melakukan pelayanan kesehatan bersama dengan teman-teman ID. Kita mengecek kondisi kesehatan masyarakat dan memberikan vitamin. Kemudian yang ketiga kita melakukan kegiatan gotong royong, fasilitas umum yang bisa dimanfaatkan, bisa diperbaiki, kita perbaiki bersama dengan masyarakat. Di samping itu kita juga melakukan kegiatan trauma healing bersama tim psikolog dari Polres, dari kepolisian dan instansi terkait langsung ke sasaran masyarakat yang dituju. Dan hari ini, sore ini kita lakukan kegiatan bansos juga, door to door, langsung ke masyarakat, ke rumah masyarakat yang terdampak, memberikan bantuan sembako, memberikan vitamin dan tentunya memberikan semangat supaya mereka tegar dalam menghadapi musibah cobaan ini. Kedepan kegiatan ini akan terus berlanjut, kita akan terus bekerja sama, berkolaborasi dengan instansi lembaga terkait untuk meringankan saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam. Mungkin itu. Polres untuk personel diturunkan mungkin dari Polres Bapak terkait dengan pembersihan bersih ataupun penanganan bencana ini. Ya, personil kita turunkan khusus dari Polres Padang Sidempuan. Kami juga sudah lapor ke Polda Sumatera Utara sebanyak lebih kurang 60 personil. Juga dari teman-teman civil society, dari komunitas-komunitas sosial itu ada lebih kurang 30 orang. Kemarin kita menggunakan transport dari Padang Sidempuan titik kumpul menuju lokasi ini sekitar 18 kendaraan seperti itu. Dan kita sudah beberapa hari di sini melakukan kegiatan sosial yang seperti saya sebutkan tadi seperti itu. Cukup. Masih Bang. Sementara itu proses pembersihan bosku masih terus dilakukan di Desa Aiknadol.
Lagi ya. Ada lagi. Ini bang, itu anak-anaknya nih ya. Itu. Hingga Sabtu petang alat berat masih terus terlihat beroperasi untuk membersihkan material lumpur dan tanah bosku, maksud saya dan pasir. Itu bisa kita lihat secara bersama. Pembersihan masih terus dilakukan di lokasi bencana. Ini kalau alat beratnya. Sementara jaringan instalasi listrik sudah hidup di lokasi ini bosku. Sementara ya kembali terpantau